Bandara Kertajati yang terletak di Kabupaten Majalengka memang layak untuk melayani penerbangan internasional. Ini dibuktikan dengan mendaratnya pesawat kargo terbesar asal Rusia, yaitu Antonov. Sepinya penumpang di Bandara Internasional Kertajati tak lain karena jauh dari kota-kota besar di Jawa Barat. Dari kota Bekasi, jaraknya sekitar 130 km, butuh waktu 3 jam melalui tol Cikampek hingga tol Cipali dengan lalu lintas normal. Sementara dari kota Cirebon jaraknya 60 km, butuh waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan tol Cipali. Dari kota Bandung, jaraknya sekitar 170 km, butuh waktu 2 hingga 3 jam untuk menuju bandara ini. Melalui tol Cipularang, kemudian masuk tol Cipali, dan keluar tol Kertajati. Ya, tol Cisumdawu digadang-gadang menjadi kunci suksesnya Bandara Kertajati. Namun sejak 5 tahun bandara diresmikan, tol Cisumdawu masih mengebut pembangunan hingga seksi terakhir. Bisa jadi, proyek bernilai triliunan ini dilakukan minim kajian. Ini ada proses yang membuat bandara ini pengadaan tanahnya lebih mudah, gitu ya. Sementara kalau jalan tol, itu Anda pasti nanti akan terkena dengan isu misalnya tanah kas desa. Ada berapa desa yang dilewati yang sepanjang 62 kilo. Tanah wakaf, berapa banyak wakaf yang terdampak segala macam. Nah ini semua tentunya membuat proses pembangunan bandara ini selesai lebih cepat ya daripada yang jalan tol. Tapi saya melihat begini, bandara lebih cepat selesai, kita harapkan pada waktu itu orang masih bisa lewat jalan yang lain, tidak lewat Cisumdawu. Karena pada waktu itu juga asumsinya bahwa bandara di Bandung ini akan ditutup. Sekarang mau diapakan? Ya, sedang dicari-cari. Airline nggak mau ke sana lagi, nggak ada penumpangnya. Anda orang Bandung, tinggal di Bandung, meskipun ada tol ke sana, tapi pilihan penerbangan dari misalnya dari Kertajati Surabaya dengan Cengkareng Surabaya kan lebih banyak di Cengkareng, orang ke Jakarta. Ngapain ke Kertajati? Hotel cuma ada 1-2 yang ya biasa-biasa saja. Ya, jadi kesalahan desainnya sudah saya ingatkan. Sama seperti saya ingatkan soal kereta cepat, sama saya ingatkan soal yang lain. Tapi kan pemerintah jalan saja ya udah. Nah, sekarang udah kejadian gini, saya dikejar-kejar media ditanyain. Saya udah jawab. Gitu. Pemanfaatan fungsi bandara dinilai belum berjalan lurus dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Butuh upaya kebijakan dan strategi bisnis untuk menyelamatkannya. Tak heran jika selama 5 tahun ini Bandara Kertajati hanya jalan di tempat. Ya, saya melihat ini sebuah kelambanan ya. Dalam ekonomi itu kita menyebutnya inside leg, kelambanan dari dalam ya. Padahal potensinya sudah jelas bahwa Cisumdawu itu katakanlah selesai, katakanlah Juli atau Juni ya, akhir Juni. Dan tentu harus ada kebijakan proses bisnis yang ditempuh. Untuk itu dalam rangka rencana pengembangan BIJB Kertajati. Dan ini belum ditempuh. Jadi ada kelambanan kebijakan ya, menyadari bahwa kebijakan itu penting, nanti kaget pada saatnya. Kenapa? Ini juga berkaitan dengan outside leg. Ya, ketika kebijakan itu diambil, maka implementasinya juga tidak cepat. Kita ambil contoh misalkan Perpres ya. 87 terkait pengembangan Jabar Selatan dan juga termasuk Kertajati. Nah, itu sudah tahun lalu kan? Nah, bagaimana progresnya? Itu karena kalau hanya mengandalkan kepada menunggu daripada Cisumdawu, kemudian juga tidak ada kebijakan lanjutan yang diambil secara progresif di awal, maka itu nanti akan semakin lama. Dan itu saya kira ya cukup merugikan. Pembangunan sejumlah bandara di era Presiden Joko Widodo disebut-sebut tanpa perhitungan. Pasalnya, bandara tersebut kini tengah mati suri. Penerbangan umroh ya, baru 1 penerbangan dari Kertajati ke Kuala Lumpur. Saya kira itu sangat minim prestasinya, sehingga kita perlu prestasi yang lebih progresif. Dan sampai hari ini saya belum mendengar, saya pribadi belum mendengar apa rencana bisnis ke depan. Realitas mengonfirmasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat selesai rapat dengan jajaran pimpinan kepala dinas di Gedung Sate. Menurutnya, jika tol Cisumdawu belum dibuka, maka kondisi Bandara Kertajati akan tetap sepi.
Tapi kenyataannya kan di sana cuma ada 2 penerbangan kan, hari Rabu dan Minggu itu Kuala Lumpur ke Kan kamu Kertajati. nanya bagaimana situasi. Saya jawab karena Cisumdawu-nya selama Cisumdawu belum dibuka, maka yang namanya Kertajati masih akan ada keterbatasan. Nanti silahkan media bandingkan setelah Cisumdawu-nya dibuka. Selama belum dibuka masih begitu aja dari dulu juga sama. Artinya belum ada target sampai kapan Bandara Kertajati ini menggeliat lagi kan? Apakah akan terus merugi sampai kapan? Kan udah dijawab pada saat Cisumdawu-nya dibuka. Sebelum Cisumdawu-nya dibuka, masalahnya akan tetap sama. Jadi kalau kapan Cisumdawu dibuka, saya nunggu dari PUPR. Jadi pertanyaan ini kan muter-muter terus dari dulu, saya jawab, itu aja kuncinya. Nanti makanya bandingkan setelah dibuka dan dibuka. Kapan dibuka saya tidak tahu kalau urusannya Cisumdawu kewenangannya di Pak Basuki sebagai Menteri PUPR. Bandara Kertajati terus tekor sejak diresmikan hingga hari ini. Utang usaha ratusan miliar hingga suntikan dana dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Apa maksud penyelamatan di balik Bandara Kertajati agar tetap bernafas?